kesempatan untuk bertolabul ilmi karena kita masih diberi karunia usia dan juga tentu saja kesehatan dan kekuatan serta niat yang diteguhkan hingga kita dapat berkumpul bersama di majelis ilmu ini. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, kita memang diminta untuk berlapang-lapang di majelis dan memberikan kelapangan di majelis ilmu itu akan meningkatkan derajat kita. Walazina utul ilma darajah. Jadi dengan ilmu yang didapatkan dari majelis itu ditingkatkan derajatnya. Walazina utul ilma darajah. Mudah-mudahan kita pada kesempatan kali ini dengan menambah keilmuan dan juga memanfaatkan sisa usia yang kita miliki, karena ini tentu adalah misteri ilahi, nggak pernah tahu sampai kapan. Meskipun hari ini Bapak Ibu teknologi sudah sedemikian maju, bahkan di Indonesia pun sudah ada penggunaan teknologi genom istilahnya, melihat dan menilai yang namanya DNA manusia. Sebagaimana kita ketahui, DNA manusia itu adalah cetak biru alias buku resep, di mana di dalamnya telah tertulis berbagai sifat dan karakter dari seorang manusia, termasuk yang mengatur semua zat kimia yang ada di dalam tubuh kita yang terlibat di dalam proses yang disebut fisiologi. Jadi ada yang namanya enzim, ada yang namanya hormon, ada yang namanya neurotransmitter, penghubung antar sel saraf, dan juga ada yang namanya faktor pertumbuhan. Maka kalau kita melihat di situ sungguh terdapat satu tanda-tanda proses penciptaan Allah yang sedemikian nyata. Tetapi tentu saja kalau kita tidak memperoleh ilmunya, makanya tadi yang punya ilmu itu di dalam satu majelis yang dilapangkan karena pengetahuan, itu ditingkatkan derajatnya. Nah, ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Baginda Rasul dalam hadis yang disitir oleh Tirmizi, bahwa tidak akan bergerak kaki seorang manusia di yaumil mahsyar sebelum bisa mempertanggungjawabkan pada 3 hal. Yang pertama itu adalah usia. Usia ini tentu akan dipertanyakan dalam waktu yang telah dikaruniakan pada kita itu dipergunakannya untuk apa saja dan apa saja yang telah dihasilkan, kebermanfaatan apa dari usia tersebut yang kemudian bisa dirasakan. Tentu tidak oleh kita sendiri, melainkan oleh apa yang ada di sekitar kita gitu, termasuk alam, termasuk barangkali lingkungan dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah sumber rizki. Dari mana dapat rizkinya? Lalu kemudian yang ketiga tentu saja bagaimana membelanjakannya. Nah, dalam konteks ilmu bisa diasumsikan pula bahwa pada dasarnya rezeki kita itu tidak hanya dalam konteks finansial, melainkan satu kesempatan, melainkan juga merupakan peluang untuk belajar, mendapatkan keilmuan. Maka dengan modal ilmu itu kita sudah dibelanjakan di mana? Kira-kira demikian. Nah, maka pada kesempatan pagi ini melanjutkan topik kita yang memang berfokus pada kesehatan keluarga, pada wabil khusus tentu saja dalam konteks mengenal diri gitu ya, wa fi anfusikum afala tubsyirun. Nah, tadi sempat kita singgung bahwa masalah usia yang ada di hadis Tirmizi tersebut perlu dipertanggungjawabkan. Lalu pertanyaan kita adalah bagaimana sesungguhnya usia itu bekerja di dalam diri kita? Apakah ada, begitu ya, kira-kira pertanyaannya barangkali yang paling mendasar, penanda usia yang kemudian juga bisa menjadi semacam dalam tanda petik jam biologis di tubuh kita. Alhamdulillah kalau kita melihat di dalam tubuh kita itu, barangkali ini pernah juga sudah beberapa kali saya sampaikan di sini, ada sebuah keteraturan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada bagian terkecil dari tubuh kita namanya sel. Sel itu saking kecilnya tentu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, melainkan memerlukan bantuan yang namanya perbesaran lewat mikroskop. Tapi perbesaran yang mungkin hanya digunakan di sekolah seperti di tingkat SMP atau SMA ya belum bisa sampai memetakan sangat mendetil apa yang terjadi pada apa yang ada di dalam tubuh sel tubuh manusia.
Sebagai gambaran Ibu dan Bapak, bahwa ukuran sel yang sangat kecil tersebut kita sering asumsikan bahwa dalam 1 kilogram tubuh kita itu terdapat kurang lebih 1 triliun. Jadi kepadatannya luar biasa, ada 1 triliun. Di dalamnya, di setiap sel tersebut memiliki yang namanya otonomi. Di situ ada PLN-nya, namanya mitokondria, menghasilkan tenaga, energi. Di situ ada ribosom menghasilkan bahan-bahan bangunan untuk kemudian digunakan melakukan proses regenerasi jaringan ataupun mengganti sesuatu yang rusak. Terus kemudian yang cukup penting di tengahnya itu ada inti sel gitu. Inti sel itu di dalamnya ada yang namanya struktur kromosom. Kromosom itu terdiri dari lilitan benang. Benangnya panjang sekali. Kalau diurai itu ada beberapa penelitian menyebutkan sampai kurang lebih 3 meter. Jadi bisa dibayangkan sel kita yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ukurannya dalam satuannya mikron, kurang lebih 10 sampai 20 mikron begitu. Kecil sekali, itu berarti 1/1000 milimeter. Di dalamnya ada benang yang tergulung dengan panjang kurang lebih 3 meter. Jadi sebetulnya kalau kita berpikir teknologi manusia nggak masuk akal. Bagaimana bisa memasukkan yang namanya utas benang yang disebut dengan asam nukleat. Asam nukleat itu isinya adalah disebutnya dalam bahasa biokimianya nukleotida. Itu apa? Abjad, Pak. Abjad-abjad yang digunakan untuk menulis sebuah buku resep. Jadi di dalam tubuh kita, di setiap selnya ada benang sepanjang 3 meter yang isinya huruf-huruf gitu, Pak. Dan huruf-huruf itu kalau disatukan di dalam benang yang tadi dililit sepanjang 3 meter tersebut, itu terdiri dari kurang lebih saat ini baru diketahui kalau buku resep kita tuh berapa huruf kira-kira begitu. Kalau kita melihat barangkali kalau dulu di sekolah gitu barangkali kita disuruh membuat cerita terdiri dari 300 kata ya gitu. Misalkan satu kata itu terdiri dari 4 huruf, berarti maksimal itu 1200 huruf kan gitu ya Pak. Jadi cerita libur sekolah ke Cicalengka, kami menaiki kereta lokal Bandung Raya, turun di stasiun Cicalengka, kami berjalan kaki menuju rumah Nini yang berada di dekat pasar. 1200 kata. Di manusia, di dalam setiap selnya, hurufnya itu 30 miliar. Jadi sudah kecil, tidak terlihat, di dalamnya masih ada abjad, jumlahnya 30 miliar, Pak. Nah, sampai hari ini, dari 30 miliar itu yang bisa dibaca oleh manusia dengan akalnya, dengan teknologinya, karena mengimplementasikan konsep Iqra, itu baru sampai kurang lebih 30.000 kata yang kemudian menghasilkan sifat. Jadi nggak nyampe 1%-nya kalau dari 30 miliar. Jadi masih banyak Pak misteri di tubuh kita ini manusia. Nah maka apabila kita berpikir bahwa ada satu kompleksitas yang sangat luar biasa dalam ukuran yang sangat-sangat kecil hingga tidak mampu dilihat oleh mata, tersusun sedemikian sempurna, sesungguhnya gitu ya. Ini satu tanda yang begitu nyata tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Maka kita kalau punya ilmu makanya naik 1 derajat tuh kurang lebih karena kita bisa melihat gitu Pak. Ada tanda inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun bagi orang-orang yang mau berpikir dan itu tuh melekat pada diri kita. Nah, lalu Pak, apakah kemudian golongan benangnya itu satu saja? Tidak, ternyata golongan benangnya itu kurang lebih membentuk seperti huruf X gitu golongannya. Dan saking panjangnya kemudian digulung menjadi kurang lebih 23 pasang atau 46 gulungan benang. Ini yang dikenal sebagai kromosom. Pada sel-sel keturunan pada seorang wanita itu ada namanya sel telur, ovum, sedangkan pada pria itu sel spermatozoa. Ini jumlah dari kromosomnya ini separuh karena pembelahannya mengakibatkan kitab resep kita itu
terbagi dua gitu. Mengapa? Supaya yang 23 tadi, kan ini 23 pasang tapi cuman separuh kalau melalui yang namanya pembelahan yang disebut meiosis. Cuman separuh, supaya nanti ketika ada konsepsi, ketika proses jima, ketika ada hubungan suami istri, kemudian terjadi proses pembuahan, ini ayah membawa separuh sifat, ibu kemudian membawa separuh sifat. Itu saja sudah diatur, Pak. Artinya kalau sel biasa itu membelah itu masih lengkap gitu ya, 46 ya 46. Kalau mitosis tangan ini selnya banyak, kita kecugak misalkan luka, kita pernah cerita kemarin bulan lalu di sini. Ketika lutut terjatuh di depan Masjid Baitul Mukmin, apa yang terjadi? Kulitnya tersingkap dan terkelupas, ada kotoran debu yang kemudian menempel di luka terbuka, pembuluh darahnya yang kecil koyak, mengalirlah yang namanya aliran darah sehingga bisa menimbulkan ya bahaya, karena kalau darah keluar terus-menerus meskipun sedikit demi sedikit lama-lama kita kekurangan cairan. Maka di situ sudah ada yang namanya WA broadcast dari Pak RT setempat. Telah terjadi suatu kondisi darurat, dibutuhkan bantuan tercepat. Nah, pada saat itu yang namanya sel-sel plotelet alias trombosit yang kemudian mendapatkan WA broadcast di grup itu langsung datang dan kemudian sangat efisien. Mengapa? Karena yang datang menuju lokasi itu adalah yang paling dekat dengan lokasi, tidak patunggu-tunggu. Terbayang kalau yang dari daerah leher mau ke daerah lutut, itu kan perlu waktu, begitu kan? Sehingga kondisinya menjadi semakin gawat. Nah, maka ini tuh yang terdekat itu sudah tahu, ini adalah tugas kita, panggilan tugas yang mendadak karena ada situasi gawat darurat, secepatnya kita harus merapat. Wah, langsung datang semua si sel-sel tersebut, plotelet tersebut, lalu kemudian mengaktifkan juga WA broadcast itu diterima juga oleh sel-sel darah putih. Namanya sel yang disebut PMN, polimorfonuklear. Dia akan datang, benda-benda asing yang masuk itu dibersihin, Pak. Jadi ada tukang sampahnya. Jadi pada saat kita jatuh kan lutut yang terluka itu kena tanah, di tanah itu ada macam-macam gitu, Pak. Ada kotoran, partikel debu, ada yang namanya bakteri, ada yang namanya virus, ada yang namanya jamur. Itu dibersihkan, Pak. Dibersihannya dengan cara apa? Antara lain difagositosis, dimakan. Makanya ada sel-sel yang gede gitu kalau kita lihat pakai pembuluh darah, itu namanya sel-sel makrofag. Itu teh tukang ini si jago makan gitu, jadi wah ini orangnya gendut gitu, maka yang badannya gede gendut itu ada manfaatnya barangkali untuk menghabiskan kalau ada syukuran menghabiskan hidangan kan gitu. Jadi nah itu yang badannya gede ada, jadi begitu luka itu datang si sel-sel darah putih itu memperbaiki itu, mengurangi resiko terjadinya katakanlah gangguan karena adanya benda-benda asing yang masuk. Lalu ketika ada sampah-sampah, ada bakteri, ada virus, ada jamur, itu dimajukan itu yang gendut namanya makrofag. Makrofag, tah, mangga gitu ya, silakan. Mungkin dia baca doa dulu, doa makan langsung obok. Namanya prosesnya ini fagositosis. Ini bagi orang yang berakal akan mendekatkan kita pada Allah. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, kok bisa begitu? Ini yang ngajarin si makrofag siapa, Pak? Emang ada sekolahnya, emang kita kemudian memberikan tolong sel-sel makrofag nanti kalau ada sesuatu masuk ke tubuh kita hadapi dan kemudian telan itu yang namanya virus, kan gak ada, Pak. Mereka berjalan dengan sistem yang sangat cerdas tanpa pernah manusia terlibat di dalamnya. Gitu. Artinya apa? Dengan melihat fenomena tersebut kita sesungguhnya sedang melihat suatu pertunjukan teater penciptaan Allah yang sangat indah dan terorkestrasi sempurna. Kenapa si makrofag itu tidak makan sel plotelet? Padahal plotelet itu kecil-kecil, tapi dia tahu itu temannya. Karena memang kalau ibarat motor, ibarat mobil, setiap sel itu ada plat nomornya. D sekian-sekian, ada barcode-nya. Jangan, ini mah teman kamu memang ini apa dia kan habok-habok gitu ya langsung. Mangga Kang, ya siap, badai dilebok ku abdi, wah gitu. Jangan, ini mah teman saya, tahu dia Pak, ada kayak semacam radarnya, itu saja sudah sangat luar biasa. Sehingga pada saat tadi yang namanya terjadilah yang namanya kerjasama masing-masing
sel yang punya fungsi berbeda-beda bisa berjamaah menjalankan tugas sesuai dengan SOP masing-masing. Coba Pak. Yang tadi trombosit, platelet itu. Oh, kita ini ya, kita angkut benang-benang, kita bikin benang-benang untuk menutup luka di daerah pembuluh darah yang terbuka. Kita bikin kayak jelly ini di sini, kayak jelly yang lapis tipis begitu, supaya ini darah tidak ngocor gitu. Darah, aku aktifkan yang namanya faktor koagulan. Apa itu? Si darah yang semula encer dibuat jadi kental seperti agar-agar supaya dia tidak bisa keluar dari lubang. Itu antara trombosit dinding pembuluh darah yang namanya endotel itu berkomunikasi. Ini gimana supaya nggak ngucur terus gitu. Oh ya, ini nanti aktifkan faktor 8 lewat yang namanya kaskade koagulasi. Wow gitu Pak. Jangan bingung dengan istilah Pak. Istilah-istilah kedokteran itu kelihatannya susah. Tujuannya sebenarnya sederhana Pak, supaya sekolahnya lama gitu aja. Kalau pakai logika kan sebenarnya mah nggak rumit Pak gitu. Jadi darah itu ada dibuat di tempat yang bocor dibuat kental supaya dia tidak bisa keluar. Pada saat sudah dibuat kental, yang di luar itu menebarkan jaring Pak, jaring apa yang tadi disebut dengan kayak agar-agar. Sehingga ketika sudah ada jaring, darahnya kental tertahan di sana, luka itu tertutup kan gitu Pak. Jadi dikasih apa ya? Dikasih ditutup karung lah istilahnya gitu. Ini saya udah siapin karung-karung, jaring-jaring. Terus nanti yang dari dalam, yang karena sudah kental nyangkut di situ kan. Nah, sudah tertutup. Nah, pada saat itu sebagian sel darah putih sudah bertugas keluar, bagian security. Wah, ini ada yang mau masuk. Mohon maaf Pak, mohon izin. Ini memang sedang ada pintu yang terbuka karena luka, tapi Bapak memang tidak punya izin untuk masuk ke dalam tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh nanti menimbulkan gangguan, bisa demam. Karena apa? Terjadi yang namanya radang kan gitu Pak. Wah, ini tidak bisa diatasi oleh sel PMN. Nah, tadi datanglah yang namanya makrofag yang ya sudah kalau memang ngeyel pengen masuk gitu. Mohon izin nanti teman saya yang akan urus gitu Pak. Ditelan namanya fagosit. Itu teh Pak jutaan Pak, bukan sekedar kalau kemarin saja kita melihat ada simulasi latihan tempur pada gelar pasukan Akbar pada tanggal 10 Agustus di Batu Jajar itu ya Pak ya. Wow, banyak tank. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Itu mungkin 10.000 lah dari jumlah pasukan. Kalau yang terjadi di lutut kita yang terjatuh itu barangkali miliaran Pak. Ada 100 miliar yang kemudian bekerja. Pertanyaannya sangat menohok kita gitu ya. Kecerdasan mereka itu, kekafahan dan keistiqomahan mereka di dalam menjalankan tugas itu, kira-kira siapa yang ngatur? Gitu. Ya, nah ini kan kalau kita tidak menanamkan ketauhidan kan susah Bu, gitu ya. Pasti akan bilang itu ada mekanisme yang disebut biokimia. Iya boleh, gimana? Itu nanti ada penghubung namanya enzim, itu ada yang namanya faktor peradangan. Iya, mangga. Itu ada sel mas, itu ada imunoglobulin, mangga gitu ya. Tapi kalau kita mencari akarnya, iya sekarang dari sel yang ada di sumsum tulang, itu teh semua berasal dari mana Pak petugas-petugas itu? Dari sumsum tulang. Ya, dari sumsum tulang, kemudian itu pasantrennya nanti kalau untuk darah putih itu ada di belakang tulang dada. Namanya timus, jangan pakai kalau ketimus itu terbuat dari singkong, benten itu mah gitu ya. Kalau di daerah Purwokerto nominal lemet gitu ya. Kalau orang Banyumas lemet cocok iya lah wetenge nyong kencot kiye gitu. Arep mangan lemet sik. Wah, itu kalau orang kita mah namanya ketimus. Nah, di balik tulang dada kita yang tengahnya keras ini, di antara dua paru-paru dan juga jantung tersembunyi sebuah pasantren yang terlindung namanya timus Pak. Itu si sel-sel yang berasal dari sumsum tulang nyantri heula di dinya Pak. Gitu. Anda dididik di Akademi Militer Darah Putih. Gitu. Pelajaran pertama adalah bagaimana mempertahankan diri dan bela negara, mengoptimalkan potensi yang telah dikaruniakan, gitu ya, memupuk kekuatan sehingga bisa menjalankan tugas tanpa hambatan dan rintangan.
Setelah itu nanti mereka akan diberi pelajaran kedua, mengenali potensi bahaya, mana yang menjadi musuh ataupun tamu yang harus dikelola gitu ya, dan mana teman sendiri yang jangan diserang. Kegagalan proses ini menghadirkan apa Pak? Penyakit yang disebut dengan autoimun, di mana sistem tadi itu justru menyerang kita sendiri gitu karena tidak mengenali yang namanya. Nah ini kan kalau kita ini dengar bahasanya teman-teman sahabat-sahabat kita dokter itu kan agak bingung gitu. Systemic lupus erythematosus, di mana terjadi kegagalan immunorecognition. Waduh. Terus kemudian ada reseptor, misalnya ada yang namanya sel-sel limfosit, CD4, CD8 gitu, T helper, T cytotoxicity. Waduh, agak susah. Nah, dalam cerita kita di pagi hari ini kita sederhanakan sajalah gitu ya, bersaja. Masuk pesantren lah. Jadi artinya darah putih teh santri lah gitu ya. Yang masih berusia remaja, belia gitu, datang dengan pikiran yang jernih, belum mendapatkan pelajaran, di sana mulai belajar Pak. Kalau kita belajar yang namanya nahwu, belajar sorof gitu ya. Terus tafsir, hadis. Nah, di situ belajar masuk di situ. Kemudian dikenali tugas kamu ini, dasarnya ini, fikihnya ini kan gitu ya Pak. Yang harus dikerjakan nanti ini lalu dikenali. Setelah itu coba Bu. Canggih banget kalau limfosit ini, darah putih itu ada dua jenis. Kalau yang tadi langsung ada perkara mendadak itu namanya yang tadi leukosit. Tapi ada yang sifatnya jauh lebih kalau situasinya lebih kompleks gitu, lebih sulit, memerlukan pendekatan yang lebih cerdas, itu nanti yang bekerja namanya limfosit. Nah, yang masuk pesantren ini rata-rata limfosit karena perlu ilmu. Oh, dari sini lulus, kemudian bisa langsung bertugas? Belum. Dia harus yang namanya magang. Karena di sini baru teori yang harus ditindaklanjuti. Tadi musuh virus teh begini bentuknya, bakteri teh begini, jamur teh begini gitu. Apakah kemudian dia langsung bisa memahami itu? Ya, secara teori dia punya namanya memori, punya namanya daya ingat. Tapi dia kan belum pernah ketemu sama yang begitu. Maka dia disuruh magang masih di pesantren yang sama, tapi yang langsung berada di perkampungan-perkampungan yang padat penduduk, alias langsung terjun di tengah masyarakat. Gitu. Santri pesantren tahfidz langsung sekarang praktek di Baitul Mukmin untuk menjadi imam. Karena disitulah nanti akan teruji hafalannya dan seterusnya. Kan gitu Pak? Supaya tahu gitu nanti kendalanya apa dan di lapangan situasi itu yang ditaruh di sepanjang usus Pak. Maka usus kita yang panjang, usus halus, usus sampai ke bawah itu kolon sebelum keluar itu, terutama di usus, pinggirnya itu ada pesantren-pesantren tempat di mana darah putih belajar mengenali zat-zat asing yang harus ditindaklanjuti. Kenapa ditaruhnya di usus, pertanyaannya? Karena usus itu tempat masuknya semua benda asing yang berasal dari luar tubuh. Kan kita kan makan itu kan segala jenis gitu. Ada bakso, ada lumpia basah, ada donat, ada karedok, ada pisang goreng, ada bandrek, masuk gitu ya. Kemudian kita hoai gitu saja, kan itu udara yang ada bakteri masuk. Kita makan minum berbeda-beda. Itu masuk pertama. Nah, di situ dia praktek. Oh, ini kalau protein dari asam amino dari tempe musuh bukan, itu mah penting untuk tubuh kita. Biarkan lewat. Kan gitu. Oh, ini tapi tempenya ternyata kemarin itu tidak dimasak, sudah dimasak dengan baik, tapi kemudian ditaruh di atas piring di warteg. Pada saat ditaruh di atas piring hidang di warteg tersebut, didatangi seekor lalat hijau gitu. Di mana lalat hijau tersebut baru tamasya. Kemana tamasya? Ke tempat sampah gitu. Di tempat sampah tersebut ternyata karena kita majorok gitu ya, ada mungkin yang buang hajat dan seterusnya, sehingga ada bakteri namanya Salmonella typhi. Terbawa di kaki si lalat, hinggap di tempe,
masuk, lolos dari asam lambung yang 3 derajat karena tadinya semula banyak. Ada misalkan katakanlah ada 10.000 bakteri salmonella. Kena asam lambung tinggal 100. Tapi 100 ini kalau nanti kemudian sampai di usus dia bisa berkembang biak lagi menjadi jutaan. Nah pada saat masuk di usus itulah si salmonella itu langsung dikenali oleh para santri darah putih gitu. Nah ini yang ada kemarin di kitab. Nah ini sekarang kelihatan aslinya nih gitu. Ini gimana Kang Punten, saya punya tugas Akang teh kalau di dalam sini Akang mah tidak salah. Cuman salah lokasi. Kalau di dalam sini tubuh tidak menerima, nanti terjadi proses yang namanya radang. Orangnya akan panas, demam tinggi, naik turun pagi dan siang hari apa malam hari gitu. Nanti ini orang menyebutnya namanya tipes. Jangan ya Kang ya gitu ya gitu. Akang ikut saya ya gitu ya. Akang mah bager artinya salmonella soleh atau mangga gitu dengan sopan santun gitu. Diatasi. Nah kenapa kita sampai bisa kena tipes dan jatuh sakit? Nah macam-macam. Jumlah yang masuknya terlalu banyak. Atau tadi darah putih kita, limfosit kita kurang atau tidak terlatih gitu Pak gitu. Nah orang Belanda yang tidak pernah ketemu sama salmonella, sama bakteri penyebab tipes, datang ke Indonesia makan di warteg 2 hari langsung masuk UGD, demam tinggi. Orang Indonesia punten Bu, di daerah Bantar Gebang Bekasi itu gundukan sampahnya ada kali 5 kilometer, gede pisan gitu ya, lalat di mana-mana. Pemulungnya itu habis ngambilin sampah itu ya cuman cuci tangan seadanya, itu bukan nasi bungkus, menikmat belawak gitu. Pak nggak pernah demam Pak makan kayak gini tanya ya pakai tangan gitu. Alhamdulillah tos 3 tahun abdi di dia mah sehat-sehat gitu ya. Nah kenapa? Sel darah putihnya sudah kenal baik dengan namanya salmonella. Antigen salmonella itu sudah ada di dalam memori dengan sehingga tidak begitu datang ini mah biasa. Mangga teman, sok udah tahu ya, jangan masuk ya. Kalau masuk mah nanti orangnya demam. Ini sok saya proseslah ke arah sini gitu. Dikelola. Namanya markas-markas yang di dekat usus itu namanya Plaques-Peyeri. Tuh nama kedokterannya mah susah. Makanya saya bilang udahlah di sepanjang usus mah ada pesantren darah putih kan gitu. Nggak usah pakai yang tadi apa Plaques-Peyeri lah segala lama gitu. Nah ada pesantren sini. Nah Bapak Ibu, kenapa dia bisa, tadi kan pesantrennya ada Pak Tauhid mohon. Tapi kenapa kok dia kemudian tadi ada yang sakit, ada yang kemudian bisa mencegah penyakit gitu. Kadang-kadang nih Bu, darah putih itu, terutama limfosit itu, yang namanya limfosit itu, amat dipengaruhi oleh perilaku, gaya hidup, dan tabiat kita. Ya kan, maka kan sebenarnya ini balik nih ke diskusi ya. Ana indazani abdibi, Allah itu sebagaimana prasangka hamba-hambanya. Banyak orang yang karena kekhawatiran terlampau berlebih, aduh saya teh dari segi ekonomi sedang ada masalah, besok bisa makan atau enggak ya gitu ya. Stres. Orang sudah susah secara ekonomi, kemudian tidak bisa mengikhlaskan, tidak bisa bersifat tawakal atau kehilangan kesabaran yang sedang diujikan, itu maka muncul yang namanya tentu saja tekanan secara mental. Stres yang bersifat terus-menerus disebut stres kronik, itu mengakibatkan perubahan pada sistem hormonal. Keluar hormon stres namanya kortisol. Sebagai pemberitahu, kan hormon itu larut di dalam seluruh aliran darah. Jadi seluruh tubuh kita tuh mendapat pemberitahuan. Gitu. Ini manusia yang kita bangun bersama ini sedang mengalami masalah. Stres. Ketika rasa stres itu kemudian menghampiri setiap jengkal yang ada di dalam tubuh kita, dia menekan semua fungsi-fungsi. Jadi semua juga jadi depresi, pada mikir gitu, pada bingung gitu.
termasuk si sel darah putih, nggak mau bekerja. Aduh, makanya stres berkepanjangan itu biasanya menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit yang relatif berat. Kalau misalnya kortisol itu, stres itu responnya gimana? Stres itu biasanya kan ada ancaman, kita takut pada sesuatu gitu ya. Misalnya kalau yang sederhananya kita pulang dari masjid, kebetulan rumah kita mau ke pasar ke depan atau di manalah di salah satu ujung Antapani gitu. Ketika kita sedang berjalan pada saat matahari belum sepenuhnya muncul, masih remang-remang, tiba-tiba kita diudaku guguk gitu Pak. Setelah kita lihat ke belakang ada suara mendengus-dengus dan juga salakan yang cukup kencang. Kalau guguknya kecil mah kita mah biasa saja gitu. Begitu ngelihat ke belakang tehnya geningan badak gitu. Pak ini badak apa anjing? Ya anjingnya badak gitu. Gede pisan, Doberman pincer yang hitam, yang gigi matanya merah menyala. Nah di situ Pak. Padahal kita tanya usia sudah 56 tahun. Lutut saja ketika sujud pada saat subuh sudah terasa. Ya lututnya ngilu katanya. Ada yang nanya gitu, Pak kalau pagi lutut saya ngilu. Ya pasti ngilu atuh Pak, masa ditinggal. Ya kan sakit Pak gitu. Itu yang namanya jalan juga sudah pakai itu. Kan gitu Pak, kita mah sesuai usia gitu ya. Ada rematik, jalan pakai itu, tiba-tiba Bu, ada guguk tingginya semeter lebih. Giginya saja mungkin 10 cm, matanya merah. Wah ya juga nama rabies ya kan gitu ya. Paur kan kaget terkejut itu langsung melayang. Terus kemudian lutut yang tadi dipakai sujud saja, saking sakitnya sujud Bu, gitu ya. Kita apa maksudnya ketika kita mau sujud itu kita saking pelan-pelannya gitu ya, bahkan imam teh sudah atahiyat, kita baru begitu kondisi yang tadi tiba-tiba ada guguk yang sangat besar, itu juga melayang. Tiba-tiba menjadi atlet lari sprint. Tekaraos rematik teh Bu. Gitu. Itu sudah kemana? Sarung sudah dicingcing gitu ya. Kupea sudah miring, lari dengan kecepatan sehingga di situ guguknya yang terbengong-bengong dan berhenti mengejar. Lo pakai turbo geningan si Aki gitu kan gitu ya. Di luar nurul katanya si guguknya gitu. Wah, yang sudah mau saya sergap ternyata bisa menggunakan kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, Allah itu mengkaruniakan yang namanya kortisol itu untuk itu, Bu. Ada rasa stres yang muncul karena ketakutan, kortisolnya turun, kecemasan, sistem tubuh yang tidak berhubungan dengan pertahanan diri itu di shutdown. Gitu. Makanya orang diudak guguk tiba-tiba mikir bala-bala kan nggak mungkin. Gitu. Gitu. Sedang musibah gitu Pak ya, gempa gitu kan, kita lari keluar dari rumah kan nggak mungkin. Aduh, jangan keluar dulu itu nasi goreng belum habis, nggak mungkin kan gitu. Makanya kalau kita stresnya terus-terusan, sistem tubuh kita tadi ditekannya terus-terusan. Padahal stres yang berkepanjangan terkadang tidak perlu. Tadi takut nggak dapat rezeki. Karena Allah sudah menjanjikan yang namanya rezeki setiap makhluk, bahkan yang melata berjalan dengan perutnya sekalipun itu ada jatahnya. Kan gitu loh Bu, takut-takut amat sih kan gitu. Nggak ada yang bisa dimakan ya saum, orang keluarga Sayyidina Ali juga saum ya kan. Ibunda Fatimah Az-Zahra juga saum, Hasan Husain juga saum, sampai Rasul datang ternyata lihat diganjel batu kan gitu. Giliran dapat roti dikasihkan pada yang safar, bayangin Bu. Dan itu kan logika sederhana saja, dah kita maya tidak makan 3 hari, mah tenan naon gitu ya. Bahkan kalau tidak makan itu cukup panjang, sampai 2 minggu saja itu belum habis cadangan lemak yang kemudian bisa dibakar di tubuh kita teh masih bisa. Air yang lebih singkat, air mah mungkin 3-4 hari juga kalau dehidrasi terus menerus tidak ada asupan.
bisa mengakibatkan sel tidak bisa bekerja. Karena sel bekerjanya itu di dalamnya pakai cairan namanya sitoplasma. Tidak terjadi yang namanya reaksi kimia kalau tidak ada air. Akibatnya ya fungsi sel gagal sehingga sering disebutnya multi organ failure. Ginjalnya nggak bisa bekerja, jantungnya nggak bisa bekerja, dan seterusnya. Jadi kalau tidak makan mah biasa. Makanya kalau itu ditekan terus gitu justru kemana-mana. Tadi ketika Bapak yang tadi dikejar guguk yang tingginya 1 meter itu, kortisolnya naik, diiringi dengan yang namanya adrenalin. Adrenalin memacu jantung. Jantung itu memompa darah, darah itu membawa oksigen dan juga membawa nutrisi yang kemudian di sel itu bahan bakar, membawa yang namanya Pertamax. Gitu ya. Kirim gitu, langsung sel itu karena tadi ada ancaman bahaya dan juga tadi ada hormon yang disebut dengan adrenalin gitu ya. Maka sel juga mempercepat yang namanya metabolisme. Oksigen dipakai, yang bukan oksigen juga dipakai. Ada yang namanya pernapasan pakai udara aerob, ada yang tidak pakai udara anaerob. Semuanya menghasilkan energi tinggi fosfat gitu. Kemudian komunikasi antar sel itu dari kontak gitu langsung kasih tahu sel sebelah, kita sedang dalam keadaan bahaya, koordinasi, segera hasilkan energi untuk bersama-sama menggerakkan yang namanya tungkai atau kakinya. Itu otot-otot yang saling komunikasi adanya di otot betis namanya gastrocnemius. Makanya betisnya itu tiba-tiba bisa membawa kita lari dengan kecepatan tadi. Kurang lebih mengalahkan juara olimpiade. Gitu. Nah, begitu sudah lepas dari bahaya, baru muncul masalah. Gitu ya. Karena pembakaran cepat itu menggunakan energi darurat itu menghasilkan limbah yang namanya asam laktat. Jadi begitu gogoknya berhenti mengejar karena keheranan. Wih, Edun, geningan aki-aki diantam panimahnya. Terus dia kehilangan harga diri kan sih, itu kan ya. Malu berbalik arah, kita melihat ke belakang. Wah, alhamdulillah saya sudah selamat, muncul rasa lega. Pada saat itu sistem kembali ke settingan normal. Langsung itu di mana itu? Karena terjadi penumpukan asam lemak itu, asam laktat tersebut, setelah digunakan cepat dengan energi sangat tinggi, gitu Bu. Asam laktatnya limbah. Asam laktatnya naon sih Pak Tauhid? Ya kalau kendaraan mah asap knalpotnya kan pasti ada limbah kan Pak. Orang digas digeber, asap knalpot kan banyak gitu. Nah asap knalpot ini kan karbon monoksida, NO, nitrogen gitu-gitunya. Nitrogen oksida. Nah namanya asam laktat. Asam laktat itu kalau numpuk di otot betis yang namanya gastrocnemius ini banyak. Bapak menyebutnya, ibu menyebutnya sebagai kram. Aduh nyeri pisan gitu kan, kaku, tegang, keras gitu ya. Gitu. Itu jadi metenteng si otot teh karena ada si asam laktat itu. Metenteng. Aduh gitu kan. Jadi kita gugulitikan di pinggir jalan. Aduh gitu. Gitu. Guguknya dari jauh ngeliatin, naonan sih drama pisan sih gitu. Gitu. Digigit saya juga enggak katanya gitu. Tiba-tiba ini karena penumpukan itu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau kemudian kita tarik napas panjang, udara masuk, diluruskan, kita pijit supaya aliran darah berjalan dengan lancar, asam laktatnya itu terurai. Gitu ya. Udah kita mah bisa jalan lagi. Masalah kedua ternyata karena tadi dipakai lari yang namanya rematik itu kan radang di lutut gitunya. Karena tadi pakai lari pakai ditekan-tekan. Nah sekarang mulai karaos di aduh geningan gitu ya. Sekarang mah lutut atuh jalan agak terseok-seok gitu. Aduh mau cari itik. Nah ternyata si gogoknya pinter karena nggak bisa ngejar gitu ya. Jadi dia nungguin itiknya so kadieu. Gitu. Ini itiknya saya sandra gitu. Gitu. Ini katanya pertarungannya antara ini. Nah,
Begitulah Ibu dan Bapak, maka sebetulnya dari fenomena-fenomena harian itulah kita bisa melihat kehadiran Allah, Pak. Gitu. Kenapa kita tiba-tiba dalam keadaan bahaya bisa ngajleng, bisa cepat gitu. Kenapa tadi orang yang tidak percaya bahwa rezeki ada yang menjamin yaitu Allah, kemudian kita jadi stres, munculnya makin parah, jadi macam-macam kemana-mana, Pak. Gitu. Tensi jadi naik, gitu kan. Pembuluh darah itu kan tadi sangat dipengaruhi, Pak. Kortisol, adrenalin itu mempengaruhi. Jadi kemudian tidak enak makan karena berjalan namanya sistem saraf otonom yang disebut dengan parasimpatis. Nggak enak makan, gitu. Jadi aduh, saya mah banyak pikiran. Ini anak teh besok sekolah, SPP belum dibayar. Aduh, gimana ya? Gitu. Ikhtiar enggak, ngeluh terus kan biasanya. Dari pagi sampai sore gitu. Kumahanya, aduh tinggal 24 jam. Nah 24 jam itu waktu yang teramat panjang yang kita bisa ikhtiar kita gunakan kan gitu kan. Masih punya lah ada sedikit misalkan punya ini kemarin nabung emas, sudahlah kita lepas dulu kan gitu ya. Atau saya ini di pohon di tetangkalan teh seueur buah, bisalah merenya kita petik dan ambil. Kalau di desa gitu ya, kita jual dululah ke pasar. Banyak jalan sebenarnya gitu kan. Tapi begitu stres itu terjadi yang namanya mental blocking, Pak. Itu bisa mikir. Aduh, mungkin lah serba tidak mungkin. Nah, ini kan pada dasarnya tidak yakin. Padahal kan Allah mengatakan tenang aja, kalem gitu. La tahzan, innallaha ma'ana. Kan gitu. Kalem kalem. Da Allah mah bersama kita. Di mana wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Gitu. Nah, Bapak Ibu sebagai penutup barangkali karena sudah mau pukul 6 gitu. Apakah hanya dengan melihat ke dalam kita menemukan yang namanya keajaiban ciptaan Allah? Ini mah cuman setengah jam unggulnya Pak Bu gitu. Itu pun kita sudah melihat. Ya Allah, itu tuh yang namanya sel trombosit. Saha anu nita kadinya kan gitunya. Itu yang namanya makrofag. Kok tahu yang dimakan itu adalah sesuatu yang berbahaya? Pak, serius eta teh aya WA broadcast nya semacam WA karena dia juga pakai WiFi. Memberitahunya iya kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Oh iya Pak, tadi setelah dari pesantren Usus santrinya dianggap lulus kemana? Dia kemudian bertugas. Makanya Darah Putih itu punya markas Pak, ada polsek-polseknya. Gitu. Di mana Pak? Salah satunya yang paling sering, yang paling mudah dilihat di Ketek. Ini ada markasnya. Ini di sini. Ini Polres lah Pak ya, Polres gitu, Polresnya. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian di MUS itu, praktek dulu di polsek-polsek yang ada di Usus. Lalu nanti kalau sudah punya ilmu, sudah jadi perwira, ditempatkanlah di Polres, ada di Ketek dan ada di pangkal paha. Makanya kalau tadi lututnya luka, kadang-kadang yang bengkak pangkal paha. Karena terjadi peningkatan jumlah pasukan. Wah ini bahaya, di bawah teh borok, ada bakteri yang masuk. Ya kita tambah pasukan dari Usus, pindahkan ke sini. Gitu. Nah yang muda-muda ada di Usus. Kenapa yang muda-muda ada di Usus? Supaya tadi tidak main salah tangkap, tidak main pukul. Gitu. Tempe bermanfaat, masukkan. Tipesnya cegah. Masuk lagi borondong jagung. Wah iya mah jenis naon deui cenah gitu kan. Makanya ketika ini tidak kenal banyak juga terjadi namanya reaksi alergi. Benar nggak? Alergi udang, alergi ikan. Bagaimana cara mengobati alergi itu? Salah satu yang sekarang banyak dipergunakan adalah desensitisasi, belajar silaturahim. Alergi namanya udang, dikasih udang sedikit-sedikit gitu. Ya sekarang mah udah dibuat ekstraknya gitu ya dalam bentuk cairan disuntikan sedikit-sedikit. Gitu. Ya kalau saya mah daripada mahal-mahal disuntik gitu ya, makan aja dulu udang sedikit-sedikit apa rada manyuk rada monyong gitu, gitu langsung berem gitu ya. Gitu reaksi alergi. Nggak apa-apa, tapi itu tidak membahayakan, jangan sampai kenapa. Makan dikit, makan sedikit, lama-lama biasa. Makanya sesungguhnya kalau kita tidak menjalin silaturahim dengan lingkungan di sekitar kita, kita tidak mengenali elemen yang ada di lingkungan sekitar kita, maka yang ada kita menganggapnya sebagai musuh. Bagaimana mau mengelolanya? Padahal tugas kita wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, jadi khalifah. Bagaimana jadi khalifah? Semua juga dimusuhin, Pak. Gitu kan?
Nah inilah yang mengakibatkan generasi saat ini kalau kita lihat dari perilaku dan gaya hidup kehilangan kesempatan silaturahim. Kenapa Bu? Makannya homogen, eta-eta wungkul. Nugget, fried chicken, sosis, mie instan, udah kan? Padahal kalau kita makan lalap, tespong, lenca, terus kiciwis, bonteng, terong, itu babu, jengkol, terong, kiciwis itu punya zat aktif masing-masing. Kita silaturahim, gitu kan? Ditanamnya di mana? Ada yang di Ciparai, ada yang di Perongpong, ada yang di Pangalengan, ada yang di Cimaung. Bawa bakteri-bakteri tanah dari sana. Dicuci bersih juga masih ada Bu. Masuk ke kita. Kenalan sama santri-santri darah putih tadi. Akang santri di mana? Abdi mati Ciparai. Aduh alhamdulillah. Ngiring naon kadia ngiring terong abdi teh. Gitu. Jadinya kita kenal punya yang namanya library, perpustakaan gitu. Kalau tadi nugget apalagi sosis nggak apa-apa, tidak salah gitu. Tapi kalau setiap hari kan Bu, eta wungkul kan gitu ya Bu. Kandungannya tidak beragam. Pak, Bapak anti ini ya, anti makanan proses. Tidak, mangga saya juga suka kok. Tapi kan kalau dipadu-padankan dengan yang lain lebih bagus gitu ya. Ya mangga, nah nugget karena rasanya enak dan mudah, murah, mangga gitu. Tapi kan nanti diajarilah, ditemanilah dengan petei, ditemanilah dengan ini atau misalnya kalau tidak mau itu agak gurih sedikit teri atau pindang atau apa yang dari laut kan gitu kan, beda-beda, ada banyak kita mah. Baik, maka ternyata di luar tubuh kita pun banyak sekali tanda-tanda yang telah dikaruniakan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Salah satunya barangkali sebagai penutup hari ini, mungkin kalau ada rezeki setelah kita umroh atau kita menunaikan ibadah ke tanah suci, itu ada seorang pemimpin muslim di abad ke-14 tinggalnya di Samarkand. Samarkand itu hubungannya dengan Indonesia dekat karena beberapa ulama pembawa Islam ke Indonesia itu secara sejarah banyak dikaitkan dengan Uzbekistan. Salah satunya yang tercatat dalam sejarah itu Maulana Malik Ibrahim As-Samarqandi. Nah Maulana Malik Ibrahim As-Samarqandi kan As-Samarkand ya Pak, dari Samarkand. Siapa beliau? Di daerah Jawa Timur dikenal sebagai Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik itu dari sana, dari Samarkand. Nah di Samarkand ini di eranya Sunan Gresik, mungkin sebelum Sunan Gresik itu, sebelum Maulana Malik Ibrahim ngumbara dan syiar sampai ke daerah selatan, sampai ke Indonesia, itu ada seorang raja yang juga seorang ilmuwan namanya Ulugh Beg. Ulugh Beg ini membangun observatorium terbesar pada masanya. Jadi kita jangan terbuka, wah Eropa hebat, Galileo segala macam kan gitu ya, Ptolemeus. Tidak, justru yang bisa membuktikan peredaran bulan, matahari sampai ke penentuan tanggal, waktu dan seterusnya itu adalah Ulugh Beg dan timnya, tim astronominya, ahli ilmu falaknya, karena di sana dibangun observatorium berbentuk busur 40 derajat yang bisa mengikuti perjalanan matahari dari musim ke musim. Dan matahari kan, kita kan bumi bergerak relatif terhadap matahari gitu ya. Nanti bisa kelihatan nah, kalau bulan ini mataharinya tepat di atas, tegak lurus dan seterusnya. Inilah yang kemudian dijadikan peta jalan langit. Nah itu yang pertama Ulugh Beg. Di situ Ulugh Beg menyatakan bahwa dengan melihat berbagai tanda yang ada di alam semesta termasuk yang ada di langit, kita bisa melihat sebuah keteraturan yang hanya bisa dijalankan dan direncanakan oleh zat yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh. Mungkin nanti minggu berikutnya, pertemuan berikutnya kita bahas yang langit ya. Kan tadi ke dalam nih. Sebenarnya dalam juga masih banyak pisan Pak. Gigi belum dibahas, bulu hidung belum, ya kan? Telinga belum gitu kan. Terus kemudian banyak sekali. Tadi di usus saja itu baru perjalanan kurang lebih sabaraha persen eta mah gitu ya, karena
tadi Allah menciptakan kita sedemikian sempurna, setiap elemen di dalam tubuh kita adalah bagian dari ayat-ayat cinta kan. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamahul bayan. Bayangkanlah dengan apabila kita komunikasikan hal-hal ini dalam sebentuk representasi kehadiran Allah yang penuh dengan kasih sayang, maka keajaiban-keajaiban ini akan menjadi ilmu yang insya Allah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama. Mohon maaf ya Pak, Bu, apabila pada kesempatan kali ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa melapangkan majelis kita dengan pengetahuan sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.